kami datang memuji dan memuliakan Amin. Biarlah lewat pujian kami Tuhan sudah naik ke hadapan Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang surga, sebagaikan manusia seringkan kembali kekurangan Tuhan tidak mengingatkan itu. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan mencintai kami. Kalau keluar dari tempat Tuhan menyediakan tempat untuk kami beribadah, biarlah keluar dari tempat Tuhan memberkati. Dan Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, lewat keberadaan kami Tuhan saja Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Namun Tuhan, mari pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu akan berkata-kata Bapa, bukan kekuatan dan akarnya yang sendiri Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah jadi sesuai dengan kemauan. Tuhan Yesus Bapa dalam Tuhan surga, biarlah yang memberi dia Tuhan juga pakai dan urapi. Dan Tuhan Yesus Bapa dalam Tuhan surga, ada satu oknum yang tidak senang dan suruh dia mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus keluar dalam ruangan yang Tuhan seperti dalam lubuk hati kami masing-masing, sehingga kami semua ada kebebasan untuk mendengarkan dan menyambut firman-Mu. Tuhan Yesus Bapa dalam Tuhan surga, namun sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan meletakkan persembahan yang pertama. Tuhan pilih dan mati, Tuhan yang memberi kecil besar, Tuhan berkati bersama-sama. Ini doa kami kepada-Mu Bapa, dan kami akan sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Tuhan sudah tolong semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk berada di sini dengan cuaca yang bersahabat. Terima kasih kepada koordinator untuk sekalian yang terlambatan mari kita berdiri dan menjadi pada firman Tuhan yang kita Yakobus 3 ayat yang ke-13 hingga yang ke-17. Mari saudara kita baca bersama-sama. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, beda memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang berdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, sangat jelas firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan kepada kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan, yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Maka malam hari ini saudara ada yang namanya hikmat. Kita manusia ini diberikan hikmat oleh Allah. Kita diberikan hati, kita diberikan pikiran. Nah, ketika kita mendengar sesuatu itu masuk dalam hati,
Kalau dia keluar lewat pikiran kita, dia keluar dari mata kita, dari mata dia bisa menjalankannya dengan tangan. Kalau dengan cinta dia dari mata turun ke hati. Seperti itu bahasa sehari-hari ada dari mata turun ke hati. Nah itu cinta dia benar. Tapi kalau dari hikmat dari hati dan dia keluar ke mulut, dia keluar di otak, dia keluar di tangan, dia keluar di kaki kita berjalan ke sini untuk ibadah. Kalau tangan ini kita merupakan memuji Tuhan pakai tangan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan ini adalah hikmat yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Nah mari kita pakai ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya di antara kamu yang bijak dan yang berbudi. Ini Yakobus dia tanya, apakah jemaat ada yang punya bijak dan berbudi? Nah bijak dalam arti kata dapat menentukan sesuatu yang dilandaskan oleh kasih. Nah kalau sesuatu yang dilandaskan dengan bukan dari kasih, maka akan bentrok. Baiklah ia dengan cara hidup baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi kalau dia orang punya hikmat yang dari Tuhan, dia punya kelemah lembutan, dia tidak marah-marah, dia tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang kelemah lembutan, dia melawan apa? Kasar. Tapi di sini sudah dikatakan firman Tuhan menjelaskan bahwa marilah kita belajar supaya hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan diri hati, nah ini harus dikeluarkan. Kalau saudara bilang punya hikmat dari Tuhan, tak usah ibadah. Tuhan akan tuntun saudara. Banyak kali saudara disepelekan, tak usah balas. Pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar. Jadi ikuti jalan Tuhan, ikuti dengan kelemah lembutan, dan kamu, nah ini keluarkan lagi nih, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta lawan kebenaran. Ini yang boleh berdusta, ini firman Tuhan bilang begitu. Kalau kita manusia ditakdirkan oleh Allah hidup di muka bumi ini berafiliasi dengan jemaat, berafiliasi dengan orang-orang lain, nah kita harus menjaga mulut kita. Nah mulut kita ini akan bisa menghancurkan, dia bisa menghancurkan dunia, dia bisa hancurkan dengan mulut. Di mulut itu ada lidah, nah lidahnya ada tulang, tapi dia kuat. Kenapa? Dia bisa menimbulkan suara. Lafal suara kita bisa terdengar dengan jelas ketika ada lidah. Coba saudara tarik saudara ke lidah kalau bicara, yang menjadi pasti dia menyimpang sana menyimpang kiri. Tetapi kalau lidah yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak pernah melawan kebenaran, melainkan suka ya menjalankan semua yang menuju pada kebenaran seperti firman Tuhan tadi di gereja. Nah di sana ada jalan-jalan yang perlu kita lalui di muka bumi ini. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Jadi kalau melawan kebenaran bukan dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saudara anggap, oh ada setan, memang ada. Kita memang ini saudara yang dikasih Tuhan, setan di telapak kita. Yesus pun dicobai oleh setan. Nah setan itu iblis. Nah maka itu kita manusia harus hati-hati. Ketika ada roh lain, roh iblis yang datang, maka iblislah yang akan bertindak dalam kehidupan kita, maka terlihat baik tapi sebenarnya baik. Nah kita semua tahu saudara yang dikasih Tuhan, kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang tentunya kita harus berkumpul semua. Bukan kita pakai tangan, oh puji Tuhan, so bakal lain. Tidak ada saudara. Kita berdoa supaya ini bisa kita jadi satu, supaya mereka juga saudara-saudara kita. Tapi saudara dikasih Tuhan ada roh lain, roh iblis yang mempengaruhi, yang membuat gaduh dan memporak-porandakan yang tadinya kita ini sudah satu dalam Tuhan. Masih apa? Kita pula tidak boleh menyalahkan orang karena iblis. Saudara sekalian, Petrus Tuhan bilang, Petrus, iblis tuh Bang. Maka
maka dia melakukan tindakan-tindakan yang sudah. Yudas, ngana, so iblis juga bekerja pengaruh. Tuhan sudah tahu, jadi dia biarkan. Nah kalau hal ini tolong alami, nah memang so tulis begitu. Tapi kita berusaha menghindari, kita berusaha supaya terjadi situasi yang kondusif. Maka itu saudara, itu kita jadi manusia yang baik. Ketika ditegur oleh firman, susalah itu apa namanya? Susalah orang, kalau orang yang tidak bersalah, kontoran mau marah atau orang mau anak-anak mau usir-usir gembala. Kita bilang, sama bilang, orang yang tidak usir gembala. Orang hanya mengikuti konstitusi yang ada, aturan yang ada, mekanisme yang ada, dan harus pakai etika. Dan kalau sudah melanggar etika, maka majelis-majelis akan bertindak, pelayan-pelayan akan bertindak. Karena apa saudara? Kita menginginkan yang namanya kesejukan dalam beribadah, keintiman dalam keintiman dengan Tuhan. Nah kalau kita ke gereja kurang apa namanya, sudah ada hati senang kamari, mau jadi apa tolongnya dia? Apalagi Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita tekan orang lain, tidak ada. Mereka berikan kebebasan, berikan yang menciptakan situasi yang kondusif. Nah kalau engkau menekan orang itu sudah bukan lagi alkitabiah, sudah melanggar. Sudah dikasih Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi mementingkan diri sendiri, tidak mendengarkan para tua-tua, tidak mendengarkan lagi para pelayan-pelayan, tidak mendengarkan lagi para jemaat, ditegur malah marah-marah. Nah itu kan mungkin bukan orangnya, tapi besok pagi. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalau orang di atas mimbar itu pasti bisa lari. Nah kalau ada orang yang bilang begitu, makanya kan tuh Kapolsek bilang, itu so setan yang membuka di gereja. Bayangkan ada perkataan seperti itu, ada setan yang membuka di gereja. Itu orang yang sudah tidak beriman. Nah Anda bayangkan sudah itu kalau terjadi hal ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa menjaga diri. Kalau orangnya kasih panas ke orang jatuh itu. Nah kita kembali, ini negara hukum dari Israel kemarin, dari zaman Yesus itu ada dilindungi oleh undang-undang. Nah kalau kita bertindak sendiri ada yang muda-muda, nah, kita coba jelaskan, tidak usah. Karena apa? Kalau orang berbuat hal yang menuju kepada pidana, dong jangan polisinya mau tangkap semua, dong tangkap cuma anak sendiri. Jadi maka itu rencana mana dia? Itu pimpinan mana yang provokasi ini sampai begini? Nah, maka itu ada pertimbangan yang ya dari segi orang yang saya jemaati, semua orang punya talenta kita berbeda-beda. Nah, ada talenta yang bisa apa namanya berdoa, ada talenta yang bisa mengarahkan orang, ada talenta yang meluruskan orang. Nah maka itu saudara yang dikasih talenta itu kita pergunakan oleh Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ketika ada pertemuan ketika seperti ini, sudah berbuat baik orang. Ketika keluar dari sini, ya nggak betul kok dia kok nggak betul, dia baik ini nggak betul. Nah itu iblis pakai lagi. Tapi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan bilang di sini kalau dia hikmat yang dari Tuhan, dia keluar di sini dia jadi pendamai, dia jadi peramah, dia jadi penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nanti kan orang munafik bagaimana? Dia bilang, iyo, pokoknya biarin, kita nyata. Tapi pada intinya, prakteknya penuh dengan kemunafikan. Yang paling berbahaya adalah orang munafik. Dapat lihat, sudah kasih Tuhan tadi dapat lihat kata tahu kan, munafik. Jadi kita juga sudah belajar, kita lihat. Karena juga ibu gembala dengan curhat. Saya juga satu kuliah orang. Jadi apa
konseling, tapi ya begitulah orang bisa berubah karena ini. Tapi jangan kita sesat orang, karena tingkah lakunya mungkin ada dalam situasi, katanya dalam situasi dan kondisi seperti itu. Tapi kalau sudah situasi kondusif, situasi yang seperti yang firman Tuhan tadi bilang, dari nafsu manusia, nah maka itu tidak lagi berpadan dengan firman Tuhan. Nah maka itu saudara dikasih Tuhan, orang itu malu. Seberapa minggu ini MDF yang pegang, dianggap kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, tapi juga bagaimana kita mau menyelesaikan masalah, tetapi yang mengakibatkan masalah itu adalah apa? Adalah leader, pemimpin. Nah, seorang pemimpin yang dikasih Tuhan, dia tidak usah lapor sana, tidak usah bikin surat sana sini. Nah, ada begitu gereja sudah dikasih Tuhan, makanya polisi bingung. Sebenarnya gereja itu tempat polisi datang bertanya, minta tolong, kenapa ada jemaat maka lain, kok tidak ada pelopor di sana, minta tolong, mereka berdoakan supaya harus selesai. Ada berapa kali di gereja kita berbuat demikian, ada bermasalah, sudah tahu tuh polisi keluar, standing keluar, dia waktu dia Kapolsek Lamongan Barat, orang bakal lain tidak di kantor. Makanya ada tulis di gereja itu hari, polisi mitra gereja. Dia datang di gereja, mau bilang perlu doakan, pulang sudah jadi baik, pulang sudah itu. Karena di gereja itu tempat yang suci, tempat yang sakral, yang tempat orang untuk mencari kebenaran, mencari supaya mau selamat mau surga. Nah, nggak mau cari bakal di gereja mana? Apalagi saudara dikasih Tuhan tidak menerima sesuatu yang telah disepakati, maka terjadilah yang namanya berdusta. Jadi kita tidak boleh berdusta. Saya di hadapan majelis daerah itu juga begitu. Ada dulu dia bilang, mesti ini mau berdusta. Mesti kalau di hamba Tuhan itu orang yang datang, kalau dia misalnya dia di pengadilan, ada pertikai, ada surat, itu namanya apa kita, baru namanya ada tanda tangan toh, baru urus, nggak dapat urus nggak sumpah, yang pendeta tahu kita jawab kita, disumpah. Nah kalau dia batoa ada bahaya, rata-rata kejadian mati, banyak kali kita lihat mati. Banyak permasalahan tanah, datang sumpah, kalau bukan dia punya. Saya boleh lihat dan saksikan. Ada seorang, dia baru saksi hari Senin, taruh di tangan dia kita, baru dia bilang, Hakim bilang, anak itu kita bilang, Iko saudara. Tetapi ketika dia ditanya, sudah mulai menyimpang kiri, menyimpang kanan. 1 minggu kemudian mati, meninggal. Kalau mati meninggal apa? Apa yang turun membawa? Turun bawa apa? 1 kilometer. Jadi mau bangga apa sendiri? Lebih baik penghidup baku hormat. Iya tuh, baku tulung. Tuhan pasti akan memberkati orang semua. Nah kalau turun bakal lain, iblis bicara apa lagi bilang, terus baik kita banyak teman. Sebab firman Tuhan bilang, sepertiga bintang di langit akan jatuh. Jangan sampai teman ini ada tetapi orang sudah berdiri tegak dan kita berdiri tegak dan itu kita harus memegang aturan-aturan yang ada, konstitusi gereja yang ada. Di gereja itu ada AD/ART yang tidak boleh kita langgar. Nah kalau kita langgar itu, maka kita akan melawan Tuhan. Tuhan mau marah saudara. Kalau kita marah, mungkin cuma sampai ini. Tapi kalau Tuhan marah, kita sudah tahu. Maka itu jangan sampai Tuhan marah. Dan saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dan buah
yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi buah-buah kita ditaburi oleh firman Allah. Kita selalu ditegur oleh firman Allah. Kita terima. Kita terima itu dan kita bersyukur. Kalau firman Tuhan jangan apa kita puji Tuhan. Tuhan masih apa namanya? Tuhan masih sayang. Jangan ada tuh orang yang bilang begini. Aduh, dia kembali suami firman, kok dia hantam-hantam kita enggak. Kita juga datang ke sini saudara yang kasih Tuhan. Kita enggak tahu, kita tahu ya kita datang dengan firman. Begitu. Kita juga kalau ditunjuk, kita enggak pilih-pilih enggak. Ya, kita lihat oh ini firman ini yang Tuhan kasih. Ya itu yang Tuhan jelaskan. Tapi kalau ada orang dia setting dari rumah sampai kamar dia itu berbagi-bagi orang ini boleh begitu saudara. Pak Pendeta Profesor Dr. Botulo diajar buat orang. Nanti firman Tuhan bukan karena setting Tuhan hantam tuh apa. Kalau mengenai apa di Maleakhi 3 itu ada ulang-ulang di tadi. Maleakhi 3 sudah tahu tuh. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di gereja. Apa-apa yang kita harus, ya itu Maleakhi itu kita laksanakan. Orang sudah tahu. Tapi kalau dipaksa lebih lama lebih habis. Makanya sudah dikasih Tuhan. Tolong nggak pernah dia sering kemarin masalah-masalah. Apalagi yang berbau apa? Yang berbau hal-hal yang mati. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan tiap kita beli pastori itu padi sudah bertumbuh. Bayangkan tuh jemaat yang kasih tuh padi ini tidak bertumbuh. Belum habis itu so banyak itu. Kenapa? Karena dia berdoa sungguh-sungguh penuh dengan iman. Bagaimana tuh jemaat itu digerakkan oleh Tuhan, pasti Tuhan akan gerakkan. Tapi kalau mana mau paksa dia mulu dengan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan atau gereja, pasti tidak akan berhasil. Yang akan dia dapatkan adalah seperti itu. Tidak lagi menuju kepada hal-hal yang tentunya memberikan situasi yang enak. Nah, saudara, maka itu saudara yang dikasih Tuhan. Yang terakhir adalah Allah menentang orang yang congkak, tetapi Dia mengasihi orang yang rendah diri. Nah, orang kalau dia rendah diri boleh atur, boleh dapat tegur. Kalau Om Yosef tegur, kayaknya loh, puji Tuhan. Om Niko tegur, puji Tuhan. Nah, ini tua-tua. Dan kita nggak pernah semenjak lantik jadi wakil ketua, kita pikir kita mau ganti Om Yosef. Nyata. Sedangkan pemilihan di gereja, kita bilang, Om Gembala minta maaf, Ibu Gembala minta maaf. Jangan pilih bagi kita. Yang pilih tuh yang ada maju. Kita nggak ada, kita mau saksi semua. Karena nggak ada saudara. Jabatan itu hanya sementara, dan jabatan itu diberikan oleh Allah. Jika kita menerima jabatan itu dan kita tidak lakukan, hati-hati. Ada 7 kali lipat DP akibat. Namanya itu saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara nggak usah itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan angkat saudara. Karena itu adalah janji Tuhan. Maka itu jadilah kita orang-orang yang suka mendamaikan. Mereka saudara-saudara kita rangkul bersama-sama dan kita bergandengan tangan memuji Tuhan. Satu orang bertobat, malaikat bertempur seorang. Ini ada 30 semua lari. Nggak usah sedia, doa saudara. Doa yang apa? Jangan doa yang tangan, doa yang doa. Doakan orang supaya mereka bisa sadar, suka salah jalan ini. Kenapa tiba-tiba suasana kondusif berubah? Nah, DP kunci apa? Mau cari kedamaian, berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, mungkin ada iblis iblis terakan. Sehingga terjadi hal-hal yang demikian. Maka itu jadilah kita pendamai, dan yang pasti kita semua ini akan tercatat dalam buku kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya, itu surga. Itulah yang kita cari. Amin.
Tuhan, mari kita berdiri. Dan tentunya yang tak tersembunyi bersama. Bekerjalah dalam hidup kami. Amin. Menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Baik kami tidak dipermalukan oleh orang lain. Haleluya. Tuhan berpisah. Glory. Haleluya. Kuatkan kami selalu kedamaian memampukan kami dimanapun kami berada. Haleluya. Kami penuh rahmat, kami yakin dan percaya kalau kuasa Roh Kudus adalah petunjuk kami. Amin. Maka kami akan sanggup. Haleluya. Masalah terjadi, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Supaya kami terus menerus yang ada kerajaan. Kami berikan roh persatuan dan kesatuan. Berikan solusi yang baik. Haleluya. Supaya tercipta suasana yang kondusif dalam kami beribadah. Haleluya. Terima kasih Tuhan mengulas semua di sini. Haleluya. Glory. Ampuni kami, bawa kami di jalan kebenaran. Oh Tuhan, berarti Engkau tambahkan iman, Engkau tambahkan rahmat dalam hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan Tuhan-Ku. Berkati kami ya Tuhan. Besar kecil kami berkati. Terima kasih Bapa dan Surga. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
nyanyilah bagi Tuhan jua. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajaib. Haleluya, oh haleluya, oh Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya, oh Yesus mau datang kembali. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam Engkau selalu haleluya. Terima kasih. Terpujilah. Glory to God. Amin. Melalui persekutuan kepada Yesus. Oh, kami. Dia akan mengakibatkan Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Firman itu adalah seperti pedoman. Haleluya. Amin. Kuasai kami semua dan Tuhan kuasa. Oh, Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menghadapi keadaan Haleluya Yesus. Telah hadir dengan apa yang sedang kami hadapi. Menghadapi tantangan kemudian itu namanya. Oh, kuatkan. Kami yakin dan percaya Mampukan kami menghadapi keadaan. sanggup. Haleluya. Kami melakukan hal-hal yang Oh, haleluya. Haleluya. Engkaulah pengharapan. Itulah kehidupan kami. Itulah sebabnya segala perkara, rencana, dan kerinduan kami jemaat Tuhan. Amin. Engkau yang mengenal, Benar-benar Engkau yang mengetahui, Engkau yang memutuskan. kami tinggal menunggu waktu untuk Amin. jauhkan dari segala hal dan segala rencana yang Amin. Engkau campur tangan. upaya untuk menghancurkan Haleluya. menunjukkan rasa Semuanya sakit ada terjadi. Engkau lah yang oh, ya Roh Kudus bekerja mampukan, jamah mereka semua. mampukan. Mereka sadar dan kembali pada jalan. Haleluya. Menggunakan segala apa yang Haleluya. izinkan kami terjadi. Oh, kami serahkan di dalam
jadikan kami telah mengikuti firman. Datanglah kerajaan. Jadilah. Dorong mengingatkan kami supaya di akhir zaman ini kami kuat dan setia dalam Amin. aku akan Amin. Haleluya. apa yang kita butuhkan. Yesus adalah segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat hamba-hambamu yang sudah amanah kepada Oh, saat malam hari ini. Engkau memberi, Jalan Engkau meminta, Engkau berikan. Oh Tuhan tolong. Amin. Hambamu yang sudah Amin. menyampaikan kebenaran Amin. firman Amin. yang boleh meneguhkan buat satu malam. Haleluya. Kami setia dan dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak Haleluya. itu juga kami semua Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami kembali. Tempat kami masing-masing Tuhan. Amin. Bahkan kami semua dengan selamat sejahtera. Haleluya. Berjalan kaki. Bahkan dengan selamat sejahtera. Amin. Pada sepanjang malam hari kami. Haleluya. Jaga kami. Dikeluarkan tempat ini. Bangunkan besok. Yang sudah menyediakan tempat yang beribadah bersama menyediakan tempat. Haleluya. Akan setiap usaha kerja pencaharian Amin. di tengah menghadapi pergumulan dan tantangan hidup ini. Terus juga menghadapi anak-anak Oh Tuhan, mampu mampukan kami. anugerah senantiasa kekuatan Dalam kesehatan Tuhan Yesus. hikmat marifat surga Dalam nama Tuhan Yesus. bangkitkan terus semangat Amin. ibu dia kuat di dalam Tuhan Amin. yang bisa dia terus dalam Tuhan berkati kehidupan keluarga berkati akan kehidupan Haleluya. Haleluya. terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Panjang malam hari itu kami semua Amin. menjadi doa kami Tuhan. Haleluya. Rangkaian pada kami pada malam hari ini. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Minggu depan kita penyampaian dari keluarga. Kata Marco, kata masuk. Ini perawat semua berarti yang Rabu. Gimana orang? Bosan dari 20, bosan dari itu aneh. Iya, orang minggu depan saya maksud kegiatan sampai hari Rabu. Hari Rabu depan terus supporteran, so itu terakhir begitu. Mata tak pakai dulu itu terakhir Pak. Jadi kita asuransi orang perawat semua berakhir tanggal 23 minggu depan. Aku bicara aja orang, yang nggak ada memasukkan orang sibuk saudara tamat. Ada dua lagi. Minggu depan. Minggu depan kita. Dua hari kami ikut hati supaya lebih ada dua. Tanggal 27 ya orang. Iya, buat kurang buat dua ini. Jangan sampai di Desember dan Ya. awal hari itu. 27 berakhir Kami kok sampai 23. Sampai 27. 27 terakhir. Hari Minggu deh, hari Minggu kemarin. Iya, lalu Yang dua kali, yang penting disepakati tanggal berapa ganti. Terakhir pasti. 27. Yang minggu depan mau itu terakhir Pak. Keluarga. Demikian. Dan orang ini menghadapi keadaan ini, orang sahabat, saudara, orang kemarin ada pertemuan. Memang sudah disampaikan melalui apa itu? Di sini kira sekitar 3 jam melalui majelis daerah. Jadi memberikan kita semangat. Makanya terus saya bilang tadi malam,
Ada orang mau hadir. Sebenarnya orang mau ibadah 2 kali. Memang dari kepolisian sudah izinkan. Tapi ibu udah kirim surat, nggak boleh 2 kali. Tapi kepolisian sudah 3 kali pun boleh. Ini lagi parah.